Halo, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian praktek computer vision yang telah saya kerjakan. Dalam hal ini saya memberi judul klasifikasi gambar hewan menggunakan exception. Computer vision flow itu terdiri dari 6 tahapan. Yang pertama yaitu data collection, yaitu pengumpulan data. Dalam hal ini sudah terdapat data yang sudah disediakan dari pihak Orbit. Lalu yang kedua data preprocessing. Data preprocessing ini memvariasi data agar model nanti bisa semakin bisa beradaptasi dengan data. Lalu yang ketiga fitur extraction, jadi menyesuaikan data gambar yang ada dengan input yang sesuai dengan arsitektur model yang dipilih. Lalu yang ketiga transformation. Transformation ini melakukan beberapa perubahan seperti melakukan zoom, melakukan horizontal flip, vertical flip gitu. Lalu selanjutnya adalah modeling, yaitu proses pembuatan arsitektur model untuk klasifikasi ini. Lalu yang ke selanjutnya adalah eksperimen desain. Eksperimen desain ini berbicara mengenai bagaimana proses dari training itu berlangsung, uji coba itu berlangsung terkait dengan berapa lama sampel pelatihannya, lalu jumlah sampel data yang diambil gitu. Lalu selanjutnya adalah result itu atau hasil dari klasifikasi ini berupa apa yang dilihat. Dalam hal ini adalah akurasinya. Lalu latar belakang, computer aided recognition adalah teknologi berbasis pengelolaan citra dan pengenalan pola untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan objek atau pola dalam data citra digital dengan komputer. Dalam membangun computer aided recognition yang baik dapat memperhatikan beberapa hal seperti pemilihan arsitektur yang tepat, peningkatan kualitas data, generalisir data, variasi data, optimalisasi parameter, dan melakukan validasi serta evaluasi. Data collection. Data yang digunakan adalah 2.800 train image untuk 4 jenis hewan, yaitu dalam hal ini adalah anjing, kucing, deer, rusa, dan kuda. Dan 729 test image untuk 4 jenis hewan. Dalam hal ini bisa dilihat bahwa jumlah dog itu adalah sebesar 900, jumlah gambar cat itu 700, dan jumlah gambar deer dan horse itu sebesar 600 gambar. Lalu data preprocessing. Di sini saya melakukan beberapa hal, yaitu yang pertama mengubah skala pixel menjadi nilai 0 dan 1 untuk memudahkan proses training pada model. Lalu variasi data latih dengan menggeser citra secara horizontal dan vertikal sebesar 20% dari lebar citra untuk meningkatkan generalisasi model. Lalu selanjutnya saya melakukan zoom range, artinya memperbesar atau memperkecil citra secara random dengan maksimum sebesar 20%. Lalu saya melakukan pembalikan citra di horizontal flip secara horizontal dan membagi dataset menjadi data latih dan data validasi dengan proporsi 80:20. Lalu berikut adalah modelingnya. Ini adalah layer exception yang saya gunakan dengan total param sebesar 22.439.980 dengan non-trainable paramsnya sebesar 54.528. Lalu trainable-nya sebesar 22.385.452. Lalu berikut adalah penjelasan dari layer model yang digambar sebelumnya. Model exception merupakan arsitektur neural network yang dikembangkan oleh Google Brain pada tahun 2017 dengan dasarnya adalah arsitektur inception. Lebih tepatnya yang dipakai di exception ini adalah inception V3. Alasan saya memilih model exception ini karena menurut beberapa literatur yang saya baca, model ini tuh mampu melakukan ekstraksi fitur lebih efisien dan cocok untuk klasifikasi gambar. Layer pertama adalah inisiasi arsitektur exception. Kemudian saya menambahkan global average pooling. Lalu terdapat flatten layer untuk meratakan output dari layer sebelumnya. Untuk kemudian diteruskan ke layer fully connected dengan 512 unit dan fungsi aktivasi ReLU. Lalu terdapat juga fully layer connected lagi dengan 1024 unit dan fungsi aktivasi ReLU juga. Saya juga menambahkan layer dropout untuk mengurangi overfitting, jadi mencegah kemungkinan overfitting pada model sebesar 0,5. Kemudian menambahkan fully connected pada output terakhir dengan 4 unit, karena seperti yang tadi kita tahu bahwa kelas gambarnya ada 4, yaitu dog, deer, cat, dan horse. Dan fungsi aktivasi softmax untuk klasifikasi multiclass.
layer terakhir ini diberi nama classification untuk memudahkan pemanggilan saat inferensi, yaitu saat pelatihan model. Lalu di sini adalah eksperimen design. Yang dalam hal ini saya akan membahas optimizer terlebih dahulu. Dalam hal ini saya menggunakan stochastic gradient descent. Alasan saya menggunakan ini karena SGD ini bekerja dengan cukup baik pada dataset yang kecil, dapat mengoptimalisasi bobot secara cepat dan dapat digunakan pada model yang kompleks, model dengan banyak layer. Dan saya pun juga sudah melakukan beberapa eksplorasi dengan saya menggunakan optimizer Adam, itu hasilnya tidak lebih baik dari menggunakan SGD. Jadi menurut saya SGD memang optimizer yang cocok untuk klasifikasi konteks 4 gambar ini. Lalu, eksperimen desain dalam hal ini adalah epoch dan batch size. Batch size merupakan jumlah sampel data yang diproses dalam satu iterasi. Dalam hal ini, saya menginisiasi nilai batch size dengan 15 agar dapat mempercepat pelatihan model juga. Karena kalau nilai batch size-nya terlalu banyak, itu nanti menambah resource, yang mana itu pasti akan menambah beban komputasi. Sedangkan untuk nilai epoch, yang merupakan proses pelatihan model, saya menginisiasi dengan nilai 30 agar semakin banyak pelatihan yang dilakukan dengan harapan model semakin akurat. Karena kalau 20 menurut saya terlalu sedikit, jadi saya menginisiasi nilai tengah 30, seperti itu. Lalu untuk metrik evaluasi dalam hal ini saya menggunakan akurasi. Alasan pertama karena akurasi merupakan hal yang umum untuk dijadikan penilaian dalam konteks klasifikasi. Alasan kedua adalah karena akurasi dapat memberitahu seberapa baik model dalam membedakan antara keempat kelas gambar yang berbeda. Hasil eksperimen dalam konteks leaderboard Kaggle pada skripsi yang saya lakukan pada tanggal hari ini, tempat video ini dibuat, yaitu 27 Maret 2023 pada pukul 20.12, saya menempati urutan 20 dengan akurasi sebesar 0,98079. Lalu hasil eksperimen yaitu pada sejumlah 35 data sampel yang diproses sebagai pengujian diperoleh bahwa loss function yang didapatkan itu sebesar 0,1174 dan akurasi 0,9661 itu pada 35 data sampel. Dan bisa dilihat dari grafik loss ini bahwa sebenarnya ini cenderung baik, hanya saja di akhir itu bisa kemungkinan overfitting karena antara trend dan data validationnya itu ada kemungkinan untuk semakin menjauh. Di akurasinya pun juga seperti itu, walaupun stabil, cuman sepertinya bila epochnya itu semakin lama semakin diperpanjang, maka ada kemungkinan overfitting juga. Kesimpulan dari ujian praktek yang sudah saya kerjakan ini, yang sudah eksperimen ini, deep learning merupakan sarana tepat dalam klasifikasi gambar hewan. Hal ini dikarenakan pada deep learning itu terdapat neural network yang memiliki banyak layer untuk mengekstraksi dan memproses fitur-fitur gambar secara bertahap, dari yang sederhana ke yang kompleks. Bahkan pada deep learning, model dapat secara mandiri menemukan pola yang relevan dari dataset gambar yang diberikan, sehingga nantinya dapat mengklasifikasikan dengan lebih efisien dan akurat. Kelemahan pada arsitektur exception yang saya gunakan ini adalah seperti yang kita tahu bahwa tadi parameter yang besar, yaitu sekitar 22 juta, itu membuat proses komputasinya itu membutuhkan sumber daya yang cukup tinggi, sehingga bisa dikatakan sedikit tidak efisien ya. Dan waktunya pun lebih lama dan rentan terhadap overfitting. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.